Di setup meja kerja gue itu udah gak ada mouse gaming, semuanya tuh pakai mouse kerja karena gue pakai Mac Mini. Ya Mac Mini nggak bisa untuk main game, jadi ya buat apa ada mouse gaming. Jauh lebih nyaman pakai mouse kerja yang bentuknya ergonomik lah. Ini terakhir yang gue review ya, mouse Logitech MX Master 4, dan ini jadi daily driver gue juga. Dan ini MX 4, Araka MX 4 namanya. Selisih harganya jauh banget, tapi ya sama-sama mouse productivity gitu dan punya desain ergonomik juga. Bentuknya sih beda ya, walaupun termasuk ergonomik juga, tapi dia jenisnya ini namanya vertical mouse. Tujuan ini supaya untuk ikutin bentuk tangan natural kita aja sih ya, agak miring gitu, nggak yang flat 100% tapi agak vertikal, tapi nggak vertikal banget juga. Jadi agak ke sekitar 45 derajat lah. Dan ini termasuk yang memang agak landai untuk sebuah mouse vertikal. Ada lagi yang bener-bener vertikal banget gitu. Mungkin itu akan lebih susah untuk adaptasinya buat kalian yang memang baru masuk ke mouse vertikal. Kalau ini ada di tengah-tengah lah, jadi ya masih mudah untuk beradaptasi sih. Untuk di tangan gue sih jujur ini nyaman ya. Resting jempolnya enak, clinking dan jari manis juga ini enak banget. Dan buat palm grip di ukuran tangan gue 19 cm sih ini oke ya. Untuk profile grip gue pegang mouse ini tuh kayak palm tapi sedikit claw juga. Jadi nggak 100% tangannya itu nyentuh sama si mouse-nya. Bisa ada sedikit ruang, agak sedikit ngangkat gitu untuk si jari-jari gua. Kalau misalnya kalian pakai fingertips ini sangat tidak cocok ya menurut gua, karena juga dia bukan mouse yang ringan. Berarti itu di 114 gram. Polling rate-nya ini di 1000 Hz, dan itu jadi pembeda yang sangat signifikan dari si MX Master 4 yang polling rate-nya cuma di 125 Hz. Pas kemarin gua nge-review si MX Master 4 juga banyak yang tanyain polling rate 125 emang nyaman. Karena gua pakai Mac Mini sebenarnya sih nyaman-nyaman aja ya. Karena gue juga bukan yang geraknya tuh heboh. Kalau buat kerja sih aman, tapi bener-bener kalau buat main game sih enggak ya. Dan ada beberapa orang yang memang keluhin di 125 Hz tuh kelihatan patah-patah banget, apalagi kalau misalnya refresh rate monitor kalian tuh tinggi. Sensornya dia pakai PAW3220, ini sensor standar aja untuk mouse productivity. Support 3 koneksi, bisa kabel, wireless, bluetooth, dan dongle 2,4 GHz. Jadi kalau kalian punya lebih dari satu device, ini bisa dibikin kayak multi point connection gitu ya. Ubah-ubah aja lewat tombol yang ada di side button ini. Dan di sini tuh ada 5 button lainnya untuk shortcut mendukung kita buat kerja juga. Ada copy paste, ada untuk ke desktop, lock screen, terus ada untuk forward and backward juga. Dan 5 tombol itu bisa di custom lewat dia punya aplikasi. Cuma sayang aplikasi ini sih di Mac OS tuh nggak bisa ya, cuma bisa di Windows saja. Jadi saran gue kalau misalnya kalian punya satu device Windows lagi ya, kalian bisa install aja di situ aplikasinya, kalian ubah-ubah, kalian custom, kalian save. Di sini tuh ada onboard memorinya dari si mouse-nya. Habis itu kalian balikin ke macOS ya, dia akan tetap fungsinya sama ketika kalian udah custom tadi. Terus menarik di sini tuh ada display yang nunjukin beberapa indikator yang sederhana sih menurut gue. Kita bisa lihat di sini ada DPI indikator, ada baterai, ada koneksi, ada polling rate juga. Untuk klik di sini sayangnya dia belum silent click. Menurut gue kalau misalnya ini silent click akan lebih perfect untuk sebuah mouse productivity. Dia pakai Huano yang 5 juta klik ya. Untuk scrollnya ini ya so-so aja, bukan yang paling enak, walaupun memang steppingnya atau levelingnya itu tetap kerasa. Tapi menurut gue kalau ini lebih solid, rasanya akan lebih enak sih. Baterainya ini model yang rechargeable, kapasitasnya kurang lebih 800 mAh ya, standar mouse aja. Kalau mau awet sih menurut gue bisa pakai yang koneksi Bluetooth, terus polling rate di 125 Hz, itu akan paling awet dibanding yang lain. Kecuali kalian pakai wired sih. Gue nggak ada komplain soal feel pegangnya, dan gue pernah nyobain beberapa mouse vertical juga. Menurut gue ini secara posisi yang paling nyaman, tapi memang untuk surface-nya dia tuh nggak ada kayak rubber gitu. Ini cuma ada plastik yang dikasih finishing matte aja ya. Walaupun ini udah cukup nyaman, tapi ya ini balik lagi sih ya, kayak kasusnya si MX Master 4, dia upgrade dari yang MX Master 3S, tapi untuk bagian luarnya si casingnya itu kayak nggak ada rubber lagi, kayak semuanya plastik keras, kayak kurang premium, tapi memang jadi lebih awet sih ya dibanding pakai rubber. Jadi itu problematika yang memang agak sulit untuk dipilih. Dan menurut gue kalau misalnya dia bisa silent click, ini akan lebih menarik lagi sih ya. Walaupun memang secara harga di 400 ribuan doang, harga yang cukup jauh juga dari yang Logitech Lift. Dan kalau di compare sama mouse-mouse vertikal lainnya juga ada yang lebih murah, tapi dia nggak punya LED-nya. Jadi di sini added value-nya menurut gue sih ada di LED, yang walaupun memang secara fungsi sih nggak
pengaruh sama performance ya, tapi untuk indikator ini lumayan menarik dan baterai juga kita bisa lihat dari sini ya. Untuk mouse speednya, ngeglide-nya ini enak-enak aja, gue gak ada masalah selama mouse untuk kerja sih. Gue nggak terlalu demanding kayak mouse gaming lah ya. Dan tambah di sini ada LED sebenarnya yang udah gue matiin. Jadi belakang itu ada LED strip yang bisa kalian set warna-warnanya, bisa RGB juga. Ya jadi kalau misalnya kalian tertarik sama si mouse ini, secara fungsi memang gue sih happy aja pakai mouse vertikal dan mouse ergonomik tentunya. Ini benar-benar nggak bikin tangan gue cepet pegel ketika kerja. Gue udah taruh linknya di description box sama di tag produk juga. Ya semoga membantu kalau misalnya kalian emang tertarik sama si mouse ini. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue akan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.